Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kenikmatan, kesehatan lahir dan batin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan kepada kami dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang menderang seperti saat ini. Saya Siti Nurhalisa dari Prodi PGSD kelas 1B akan membuat kultum atau ceramah 7 menit yang bertopik sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Sabar tidak dapat dipisahkan dari syukur. Dalam agama Islam, sabar menjadi pengukur sedalam apa keimanan seseorang kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup lebih terasa lapang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berarti dari bahasa Arab yang berarti menanam diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangatlah luas kecakupannya. Yang ingin saya coba sedikit jelaskan di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita dapat bersikap sabar? Dan apa saja balasan bagi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kita akan membahas pada video kali ini. Pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaannya. Allah berfirman pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya." Kemudian, apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya, maka semakin kita mudah bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sifat sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, di kapanpun waktunya, pasti tidak akan lepas dari cobaan. Hal yang harus kita tanam dalam diri kita, semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan kepada kita pasti baik, bertujuan baik. Pernyataan seperti ini mungkin agak sangsi di telinga kita, tapi dalam Al-Quran Allah memberitahukan kita tentang perkara ini. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Diwajibkan atas kamu untuk bersabar, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Boleh jadi kamu bisa tidak menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa apa-apa saja yang kita senangi belum tentu baik buat kita. Begitu juga sebaliknya. Dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian
terlintas dalam benak kita, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu yang kita miliki sangatlah terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik untuk kita. Dari beberapa pembahasan dibahas, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwa sahnya kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian yang ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran kita dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah akan selalu ada. Dalam Al-Quran, Allah berikan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar." Masya Allah, nikmat mana lagi yang besar daripada yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita, maka hendaklah kita berlatih untuk bersabar pada situasi apapun dan juga terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Pada akhir kultum singkat saya mengajak kita semua, teman-temanku, untuk selalu berusaha bersabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan beberapa pembahasan yang di atas, semoga pikiran dan hati kita menjadi lapang dan tenang dalam menerima apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.